alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi akidah. Apa materinya? Mengenai aliran ilmu kalam bagian Maturidiyah dan Asy'ariyah. Nah, perkenalkan sebelumnya izin saya Abdul Muhammad Ihsan. Saya Muhammad Rizky Fauzan. Saya Imam Musaid. Saya bertiga di sini akan menerangkan tentang materi tersebut. Yang pertama ada Al-Maturidiyah. Kenapa disebut Al-Maturidiyah? Karena biasanya dalam agama Islam itu biasanya dinisbatkan oleh nama seseorang. Misalkan di sini Al-Maturidiyah itu aliran teologi yang dinisbatkan ke Abu Mansur Al-Maturidi, daerah wilayah Samarkand. Dan yang kedua ada Al-Asy'ariyah. Nah, di sini juga aliran teologi yang dinisbatkan ke Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Lanjut ke kajian historis atau profil Maturidiyah. Nah, seperti yang telah diketahui sebelumnya, Maturidiyah ialah suatu aliran ilmu kalam atau teolog tidak yang didirikan oleh Abu Mansur Al-Maturidi. Beliau lahir di wilayah Samarkand pada pertengahan abad kedua 9 Masehi. Kemudian latar belakang adanya kelompok ini hampir sama dengan aliran Asy'ariyah, yaitu reaksi penolakan terhadap kaum Mu'tazilah, yang mana kaum Mu'tazilah itu lebih mengedepankan akal dalam memahami doktrin-doktrin agama tanpa memahami nas Al-Quran itu sendiri maupun As-Sunnah. Nah, kemudian ada salah satu pengikut penting dari Al-Maturidi itu sendiri, ialah Abu Al-Yazid Muhammad Al-Bazdawi. Beliau adalah murid Al-Maturidi itu sendiri. Dan Al-Bazdawi ini mengetahui ajaran Maturidi dari orang tuanya. Kemudian ada pengaruh penyebaran aliran Maturidiyah. Berdasarkan yang kami peroleh dari beberapa referensi, aliran Maturidiyah ini dapat dibagi menjadi dua golongan. Yang pertama ada golongan Samarkand, ialah pengikut Maturidiyah itu sendiri. Dan golongan ini cenderung ke arah paham Mu'tazilah mengenai sifat-sifat Tuhan. Kemudian lanjut yang kedua, ada golongan Bukhara, yaitu yang dipimpin oleh Abu Alisir Muhammad Al-Bazdawi. Yang dimaksud dengan golongan ini ialah pengikut-pengikut Al-Bazdawi di dalam aliran Maturidiyah yang mempunyai pendapat lebih dekat kepada pendapat-pendapat Asy'ariyah. Jadi dapat disimpulkan dari yang kedua golongan tersebut, yang pertama itu golongan Samarkand itu mereka itu lebih paham itu dalam memahami doktrin-doktrin agama itu sama dengan Mu'tazilah. Sedangkan yang kedua itu golongan Bukhara, itu mereka lebih paham dekatnya itu ke Asy'ariyah. Kemudian ada pokok aliran Maturidiyah. Untuk mengetahui sistem pemikiran Al-Maturidi, kita tidak bisa meninggalkan pikiran-pikiran Al-Asy'ariyah dan aliran Mu'tazilah, sebab dia tidak bisa terlepas dari suasana masanya. Jadi ketiga golongan ini bisa disebut mereka itu sezaman, karena Mu'tazilah yang sebelumnya ada, kemudian muncullah aliran Mu'tazilah dan Asy'ariyah ini. Dan keduanya itu, Maturidiyah maupun Asy'ariyah ini hidup semasa dan mempunyai tujuan yang sama, yaitu membendung dan melawan aliran Mu'tazilah. Setelah aliran Maturidiyah ada aliran Asy'ariyah. Aliran Asy'ariyah merupakan salah satu aliran ilmu kalam yang didirikan oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, yang menjadi salah satu cikal bakal lahirnya aliran Ahli Sunnah wal Jamaah. Didirikan pada tahun 260 sampai 324 Hijriah, di akhir abad ketiga atau awal abad keempat. Kaum Asy'ari mempunyai pendapat bahwa kewajiban manusia itu dapat diketahui melalui wahyu Allah, sedangkan akal tidak memiliki kemampuan tentang itu. Aliran Asy'ariyah ini menjadi lawan tanding bagi aliran Mu'tazilah.
kedua aliran tersebut saling mempertahankan pendapatnya masing-masing sesuai dengan pemikirannya. Salah satu pokok aliran Asy'ariyah yakni qadimnya kalamullah, qadimnya Al-Quran. Asy'ariyah memiliki pandangan tersendiri. Asy'ariyah mengatakan bahwa walaupun Al-Quran terdiri atas kata-kata, huruf, dan bunyi, semua itu tidak melekat pada esensi Allah dan karenanya tidak qadim. Pemikiran kalam Al-Asy'ari tentang kalam Allah yaitu Al-Quran ini dibedakan menjadi dua, yaitu kalam nafsi yakni firman Allah yang bersifat abstrak, tidak berbentuk, tidak ada zat. Tuhan bersifat qadim dan azali serta tidak berubah oleh adanya perubahan ruang. Maka Al-Quran kalam Tuhan dalam artian ini bukanlah makhluk. Sedangkan kalam lafzi adalah kalam Allah yang diturunkan kepada para rasul dalam bentuk huruf atau kata-kata yang dapat ditulis, dibaca, atau disuarakan oleh makhluknya, yakni berupa Al-Quran yang dapat dibaca sehari-hari. Maka dalam artian ini bersifat hadis baru dan termasuk makhluk. Pengaruh penyebaran aliran Asy'ariyah. Aliran Asy'ariyah juga ini menyeimbangkan antara akal dan wahyu, serta menjadikan wahyu sebagai pondasi, lalu menggunakan akal dalam memetik isi-isi wahyu tersebut, sehingga mendapatkan kedua dalil tersebut sesuai proporsinya. Demikian aliran teologi ini tetap bertahan hingga sekarang. Konsisten aliran ini tidak luput dari para pembesar Asy'ariyah itu sendiri, yakni ada Imam Abu Bakar Al-Baqillani pada tahun 430 Hijriah, Imam Al-Ghazali 550 Hijriah dalam bidang akidah, ada Imam Al-Juwayni, Imam Al-Haramain. Lanjut ke materi selanjutnya, perbedaan dan persamaan keduanya. Dalam soal sifat Tuhan ada persamaan antara Al-Asy'ari dan Al-Maturidi. Bagiannya, Tuhan juga memiliki sifat-sifat. Selanjutnya dikatakan bahwa Tuhan mengetahui bukan dengan zatnya, tetapi mengetahui dengan pengetahuan dan kekuasaan dan zatnya. Dalam pendapat yang lain, apabila diselidiki lebih lanjut diketahui bahwa antara Al-Asy'ari dan Al-Maturidi lebih jauh lagi, baik dalam cara maupun hasil pemikirannya. Karena Maturidi memberikan kekuasaan luas, karena akal lebih daripada diberikan Al-Asy'ari. Perbedaan tersebut tampak jelas dalam soal berikut. Yang pertama, menurut Al-Asy'ariyah mengetahui Tuhan diwajibkan syara, sedangkan menurut Al-Maturidiyah diwajibkan akal. Yang kedua, menurut golongan Al-Asy'ariyah sesuatu perbuatan tidak mempunyai sifat baik dan buruk. Baik dan buruk tidak lain karena diperintah syara atau dilarangnya. Menurut Maturidiyah, pada tiap-tiap perbuatan itu sendiri ada sifat-sifat baik dan sifat-sifat buruk. Kesimpulannya, aliran-aliran ini seakan terlahir dalam lingkaran dialektika yang muncul dari proses tesa, antisesa, dan sintesa, atau bergerak secara alami dalam dinamika aksi, reaksi, dan kompromi. Seperti terlihat aksi Khawarij mengundang reaksi Murji'ah dan lahir upaya kompromi atau jalan tengah Mu'tazilah, lalu mengundang reaksi Al-Asy'ariyah dan akhirnya melahirkan upaya kompromi Maturidiyah. Demikian pula aksi Qadariyah melahirkan reaksi Jabariyah. Maturidi semasa hidupnya dengan Al-Asy'ari hanya dia hidup di Samarkand, dengan Asy'ari hidup di Basra. Al-Asy'ari adalah pengikut Syafi'i dan Maturidi pengikut mazhab Hanaf. Karena itu kebanyakan pengikut Al-Asy'ari adalah orang-orang Syafi'iyah, sedangkan pengikut Maturidi adalah orang-orang Hanafiyah. Boleh jadi ada perbedaan pendapat antara kedua orang tersebut karena ada perbedaan pendapat antara Syafi'i dan Abu Hanaf sendiri. Oke, cukup sekian dari kelompok 9. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.